Eee, Mulai saja untuk, Philip Morning Market Talk untuk hari ini. Baik, berikut merupakan kondisi market terakhir, secara global ya, di mana untuk, market, baik Dow Jones CS, kemudian, Eropa dan juga Asia semuanya ditutup, kompak menguat kemarin. Di mana untuk, bursa Wall Street penguatan, dipimpin oleh, Dow Jones Index, sebesar, plus 0,36 merupakan kondisi market terakhir, secara global ya, di mana untuk, market, baik. Ya, kemudian, untuk, bursa Eropa sendiri, penguatan dipimpin oleh bursa DAX 0,65%, kemudian untuk, Asia indeks Nikkei kemarin merajai perdagangan di bursa Asia, menguat 2,25%. Sedangkan untuk, bursa, IHSG sendiri hingga kemarin, masih menguat juga 0,64%. Kembali ke atas level 6.050. Dia untuk, komoditi, rata-rata mix ya, campur. Karena kalau kita lihat dari WTI, minus 0,62, kemudian Brent minus 0,46, kemudian, CPO masih mampu, di atas level 3.900, namun menguat ya, minus ya, minus 0,7%. Kemudian nikel minus 0,4 dan, batu bara kemarin, menguat tipis, 0,2%, sedangkan untuk tin masih menunjukkan, penguatannya untuk ke medium term sampai 32.900 untuk, tin ya. Untuk, bursa IHSG pada hari ini kami prediksikan akan, cenderung bergerak, bullish moderat dengan level support yang untuk, level, support yang dapat diperhatikan di level 6.056, dan untuk level resistennya yaitu di sekitar level 6.098. Kemudian kalau kita lihat untuk, bursa, Asia pada pagi hari ini, rata-rata, dibuka menguat ya, mengikuti pergerakan, indeks saham, utama di Wall Street semalam yang kembali mencatatkan, level penutupan tertinggi ya, atau all time highs, karena, investor menantikan dimulainya musim, rilis laporan-laporan keuangan atau earning season,
untuk kuartal kedua di tahun ini dan rilis sejumlah data ekonomi di Amerika Serikat. Laba dari emiten dalam indeks S&P 500 secara keseluruhan diprediksi akan tumbuh 64% secara year on year selama kuartal 2 tahun 2021, atau ini merupakan pertumbuhan tercepat ya sejak kuartal 4 tahun 2009 ya. Ini pertumbuhan tertinggi sejak kuartal 4 2009. Investor akan memberi perhatian pada prospek pertumbuhan laba di semester 2 tahun ini dalam guidance ya, corporate guidance yang diberikan oleh emiten, mengingat besarnya potensi moderasi pertumbuhan setelah mengalami lonjakan di awal fase pembukaan kembali atau reopening dari perekonomian di Amerika Serikat. Dari sisi makroekonomi, investor minggu ini menantikan rilis data inflasi ya atau CPI untuk bulan Juni di Amerika Serikat yang akan rilis nanti malam, dan juga rilis data penjualan retail untuk bulan Juni di Amerika Serikat yang rilis hari Jumat nanti ya. Investor juga menantikan Ketua The Fed ya, Jerome Powell, di depan Komite Perbankan Senat DPD Amerika Serikat untuk memberi laporan kebijakan moneter ya. Laporan kebijakan moneter semi tahunan pada hari Rabu dan Kamis ini. Investor pasti akan mencari sinyal kapan dan bagaimana The Fed akan mengurangi tapering paket stimulus moneter. Dari pasar valuta asing, nilai tukar USD menguat terhadap sejumlah mata uang utama di dunia pada saat investor mulai memburu aset yang safe haven di tengah kekhawatiran mengenai situasi pandemi yang semakin memburuk, khususnya di kawasan Asia Tenggara yang jumlah populasinya sekitar 2 kali jumlah populasi di Amerika Serikat. Untuk hari ini, investor di Asia menantikan rilis data neraca perdagangan untuk bulan Juni di Tiongkok. Hingga perdagangan kemarin, tanggal 12 Juli, asing mencatatkan net buy di pasar reguler sebesar 2,08 miliar rupiah, sehingga year to date asing telah mencatatkan net buy sebesar 3,98 triliun rupiah di pasar reguler. Oke, beberapa emiten yang kita highlight pada hari ini ada dari ELSA atau El Nusa Tbk. ELSA telah mencapai kontrak baru sebesar 6,5 triliun ya di semester pertama tahun ini. Kemudian Golden Energy Mines atau GEMS merubah ya kuota produksi batubaranya di tahun ini menjadi 39,6 juta rupiah. Dan juga ADES atau Aksawira International Tbk, ADES mencatatkan penurunan pada pendapatan di kuartal 1 2021 ini sebesar 6,8, turun 6,8% menjadi 185,2 miliar rupiah. Ya, meskipun terdapat penurunan pendapatan, net income atau laba bersih dari ADES melonjak 123,79% ke level 47,4 miliar rupiah. Oke, kemudian kita lanjut ke sesi teknikal ya.
beberapa saham yang kita rekomendasikan antara lain untuk hari ini ada KB Pharma. Karena KB Pharma kalau kita perhatikan secara short term maupun medium term ini masih menunjukkan pola yang bearish ya. Setelah sempat sebelumnya sideways dalam jangka waktu lama, sekarang dia sudah mulai berubah ya dalam kurang lebih 3 bulan terakhir untuk trend line-nya ya, jadi bearish. Dan kalau dilihat juga dia punya level support yang cukup kuat di 1318. Saat ini diperdagangkan di level 1335 ya. Kemarin sudah menunjukkan pola reverse untuk jangka pendek untuk KB. Untuk dari sisi indikator juga stokastik RSI sudah menunjukkan pola jenuh jual untuk KB Pharma. Kemarin volume perdagangan juga diperdagangkan di volume perdagangan cukup tinggi juga dibandingkan volume sebelumnya. Hari ini kita rekomendasikan untuk trade buy KB Pharma di 1335 dengan target terdekat akan menguji level 1370 dan level berikutnya di 1400. Jangan lupa untuk stop loss KB Pharma jika turun ke bawah 1320. Oke, berikutnya ada TBIG, saham Menara ya, ada TBIG. Untuk TBIG short term trend bearish, namun untuk medium masih mencatatkan pola yang cukup bullish. Jadi kalau kita perhatikan masih ada beberapa level target lagi. Namun targetnya udah nggak terlalu jauh ya dari level sekarang. Nah, juga harganya juga sudah cukup tinggi ya, relatif cukup tinggi untuk TBIG. Stokastik sudah cukup jenuh jual, sehingga pola bearish dalam short term ini kita lihat nggak terlalu akan berlanjut ya ke depannya, sehingga kita lebih rekomend untuk trade buy, kembali trade buy ke TBIG dengan level masuknya di 3.300 dan target price terdekat di 3.380 dan target price kedua di 3.440 atau di level resisten tertingginya ya untuk second target price ya. Kemudian stop loss jika turun ke bawah 3.200. Kemudian yang ketiga ada saham TCPI. Ya, di mana untuk short term trennya bearish ya. Namun untuk medium term masih cukup bullish dan kita lihat stokastik RSI sudah menunjukkan pola jenuh jual. Kemarin meskipun tertekan, dia tertekannya masih di level yang cukup konservatif ya di sekitar area supportnya dan belum mematahkan tren bullishnya untuk medium term. Kemudian di penutupan terakhir kemarin terbentuk candle sedikit penguatan ya setelah terkoreksi cukup dalam, sehingga ini secara psikologis kita lihat ada pola aksi akumulasi ya di menjelang penutupan perdagangan kemarin di saham TCPI. Jadi kita rekomend untuk kembali trade buy di TCPI dengan level harga entry level di 8325. First targetnya di sekitar 8.600 atau di sekitar 50% area Fibonacci-nya. Kemudian second target price di 8.730 dengan level stop loss perhatikan jika turun ke bawah level support kuatnya di 8.000. Oke, jadi ada trade by TCPI 8325, trade by TBIG 3310 dan
Kalbe trade buy di 1335. Oke, kita akan lanjut ke sesi Q&A. Jika Bapak Ibu punya pertanyaan, bisa disampaikan di kolom question box yang tersedia. Kita akan mencoba menjawab ya setelah ini. Coba menjawab dan Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih. Oke, di kolom pertanyaan sudah ada penanya pertama, yaitu Bu Lydia, yang menanyakan saham ISAT, Java, Kios, dan DGNS ya. Untuk buy dan target price-nya di berapa? Oke, kita coba dari yang urutan belakang ya. Untuk Java mungkin. Oke, untuk Java memang dia punya level support sekarang di sekitar support terdekat di 1650 ya. Jadi sebenarnya untuk saat ini juga boleh untuk coba masuk ke Java. Dan untuk level target support kedua itu ada di 1550 ya. Kalau kita lihat ya, jadi kalau pakai pola ini memang kalau terlihat level support terdekat itu yaitu di sekitar 1640 hingga 1650, kemudian support kedua ada di 1500. Jadi sebenarnya untuk saat ini boleh untuk mulai akumulasi, coba akumulasi. Kalaupun nanti misalkan terkoreksi itu nggak masalah juga, boleh ambil entry level sekitar di level 1500 hingga 1650 ya. Level masuknya dengan target terdekat itu di 1800 dan target kedua di 1990 atau mendekati 2000. Targetnya 1800 hingga 2000 ya untuk Java. Dan secara valuasi saat ini memang masih cukup murah, digunakan di level 5 kali PI dan PBV-nya di sekitar 1,5 kali, jadi masih lebih murah dibandingkan beberapa saham sektor konsumer lainnya. Boleh untuk buy, untuk valuasi dari kami punya level harga di sekitar 2.200 hingga 2.300-an ya total valuasi. Oke, kemudian berikutnya ada saham ISAT ya. ISAT saat ini kalau dilihat memang
short term ada penurunan, cuman sejauh ini masih cukup sideways, tidak kan dalam 3 bulan terakhir. Kemarin menguat setelah sepanjang pekan lalu terkoreksi cukup dalam. Dari RSI sudah ada mulai kenaikan, jadi boleh untuk coba masuk ke saham ISAT di level 6450 dan kita lihat ini penguatan kemarin sekaligus sudah menutupi pola koreksi yang terbentuk sepanjang 5 hari terakhir ya, 5 hari di perdagangan kemarin. Jadi boleh untuk trade buy untuk ISAT dengan target harga di sekitar yang target terdekatnya itu di 6.650 ya, 6.650 dan target berikutnya ada di sekitar 6.800 ya, 6.800. Oke, buy untuk ISAT, kemudian berikutnya ada DGNS. Oke, untuk diagnos ini overall masih dalam tren yang cukup positif ya, sejak year to date belum ada tren penurunan dan sudah jenuh jual juga dari koreksi kemarin. Oke, untuk boleh untuk sebenarnya sih lebih ke hold ya, karena udah cenderung tinggi juga, dia belum bisa beri ke atas 1.500, jadi targetnya masih sama di sekitar 1.360 hingga 1.500 untuk diagnos. Dengan catatan perlu stop loss jika dia turun ke bawah 1.140 ya. Turun ke bawah 1.140, baiknya stop loss dengan level support berikutnya yang perlu diperhatikan di level 1.000, agak jauh ya. Oke, itu untuk diagnos. Kemudian berikutnya ada kios. Untuk kiosan sahamnya iya, sejauh ini masih sideways dan mulai sedikit meruncing ke level 860 ya. Kalau kita lihat patternnya seperti triangle dan masih cenderung sideways dengan kecenderungan level lowernya yang dibentuk itu semakin lebih tinggi. Jadi ada kemungkinan untuk masih ada peluang untuk bullish, tapi cukup moderat ya, untuk levelnya moderat dulu dengan target harga di sekitar 880 hingga 890 untuk kios. Boleh untuk buy juga, trade buy. Butin Teti menyiapkan SMGR, apakah sideways atau dalam waktu dekat ada tanda-tanda lain? Oke, kita akan lihat dulu SMGR ya. Ya, nampaknya SMGR lebih tepatnya masih bearish ya. Udah 4 wave memang untuk pola bearishnya, dan kita lihat sebenarnya sejauh ini sudah di level support yang cukup kuat. Beberapa bottom yang dilihat ada di bottom level kemarin, kemudian terakhir juga pernah bentuk bottom itu di level di bulan November tahun lalu, November, September, dan juga Agustus tahun lalu. Sepanjang setahun terakhir ini level 8.800 jadi area bottom yang cukup kuat untuk SMGR. Dari sisi RSI juga sudah jenuh jual,
Sebenarnya untuk saat ini boleh untuk eh, apa namanya untuk speculative buy untuk SMGR ya. Setidaknya dalam setahun terakhir ini memang sudah sampai di level supportnya sekarang spekulatif buy untuk SMGR dengan target harga di sekitar 9.300 ya, 9.300 dan target berikutnya di 9.800. Tetap harus pasang stop loss jika SMGR turun ke bawah 8.600 ya. Jika ke bawah 8.600 ada baiknya sell dulu untuk SMGR. Next Pak Hendra, pertanyaannya untuk Pak Hendra, Excel, Arals, dan BRPT. Excel sempat terkonsolidasi dalam setidaknya 2 hingga 3 pekan terakhir. Jadi sebenarnya masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan. Ditunjang dari sebenarnya lebih ke sentimen ya, buy sentimen ya, apa namanya, si akuisisi perusahaan. Sehingga masih berpotensi untuk menguat juga ya kalau lihat dari pattern ini. Terkonsolidasi dengan level support di 2510 sekarang sudah kembali menguat dengan level target berikutnya yang akan diuji masih sama di level highest selama 1 bulan terakhir, yaitu di sekitar 2800 ya, itu yang akan diuji oleh Excel. Targetnya 2800. Perlu stop loss jika Excel turun ke bawah 2480. Kurang lebih itu untuk Excel. Kemudian ada saham Raus ya, Raus. Ya untuk Raus masih cukup kuat ya di level support 650 dan kita lihat juga sudah cukup jenuh jual saat ini. Kembali sekarang dalam 2 bulan terakhir memang pergerakan harga sahamnya cenderung sideways setelah terkoreksi tajam ya di bulan Maret. Sehingga kalau kita dari PPKM darurat saat ini sudah tidak banyak lagi berpengaruh terhadap penurunan ROS ya, karena sudah dijual duluan di market. Ini juga merupakan level harga terendah sejak bulan Februari bagi ROS. Jadi year to date sebenarnya masih minus ya untuk ROS. Cuman tidak masalah untuk coba spekulatif buy untuk ROS ya, dengan level target harga bagi ROS itu di sekitar level
Iya, kita akan lanjutkan, kita mencoba menggunakan trading views dulu ya saat ini. Kita akan lihat untuk saham berikutnya yaitu BRPT. Sorry untuk tadi untuk RALS ya. RALS jadi boleh untuk saat ini masih untuk coba untuk trading buy untuk RALS dengan target harga di sekitar level 670 hingga 680. Stop loss jika turun ke bawah 640. Karena dalam sepekan sebenarnya masih terkoreksi ya, cuman kalau kita lihat masih ada peluang untuk reverse ya. Ingat masih cukup solid berada di atas 640 untuk RALS. Kemudian berikutnya ada BRPT. BRPT sebaiknya ya coba untuk ambil posisi untuk coba masuk itu di level sekitar 845 hingga 850 ya, itu level entry yang cukup baik untuk BRPT dengan target harga di sekitar 895 hingga 920 itu untuk BRPT. Oke, kemudian untuk Doit, saham Doit untuk medium term sebenarnya sudah mencapai level bottomnya di 316. Untuk Doit boleh untuk coba spekulatif buy untuk Doit dengan target harga di level 340 dan berikutnya di 360. Untuk short term agak bearish ya, tapi kita lihat dia punya support cukup kuat di 310 hingga 315 itu target level support. Pak Bahri menanyakan saham BBTN dan BBRI. Untuk saham BBRI kita lihat masih rentan untuk turun dengan level supportnya sekarang di 3.700. Boleh untuk hold dulu untuk BBRI dengan target harga 3.900 hingga 4.000 ya untuk medium term. Jika nanti market atau sektor banking kembali bullish, biasanya BBRI akan ke level 4.000 hingga 4.150.
BBTN masih dalam pola yang cukup bearish juga. Masih untuk saat ini masih cenderung untuk sell untuk BBTN ya, dengan target harga BBTN di sekitar 1260. 1260 itu untuk target ya, target berikutnya untuk dari BBTN, target penurunan. Kemudian untuk saham properti seperti Citra, Pak Reinhardt ya, CTRA kalau kita lihat sudah ada double bottom di 3881, dan belakangan seminggu terakhir coba untuk reverse ya, cuman nggak terlalu signifikan, belum berhasil untuk break atas 1000 ya, karena kalau sebenarnya targetnya itu jika dia berhasil break atas 1000, maka target berikutnya kan ada di sekitar 1060 ya, namun kembali turun. Jadi untuk saat ini wait and see dulu untuk Citra. Nanti buy lagi jika mampu menembus 970 dulu ya. Buy di 970 hingga 980 dengan targetnya masih di 1000 untuk Citra ini. Seperti itu untuk Citra. Kemudian ya, Pak Hendra menanyakan HMSP. Ya, untuk HM kita lihat masih akan lebih sideways untuk saat ini setidaknya ya, karena sudah mencoba reverse di 2 pekan yang lalu, namun belum terlalu kuat ya, belum terlalu kuat seperti GRM, karena belum mampu menembus level resisten di 1260, karena tertingginya dia baru hanya sampai di 1230 ya, dan saat ini kita lebih ke arah konsolidasi dulu. Boleh untuk buy dengan targetnya yang tipis dulu ya, untuk saat ini targetnya di 1180, dan perhatikan untuk stop loss juga ke bawah dari 1120 untuk HMSP. Pak Deddy Sugiarta, ya memang untuk saham perbankan saat ini masih masuk ke siklus penurunan ya, atau dari tren penurunan untuk banking ya. Bisa dilihat dari beberapa sahamnya memang yang masih sering terkoreksi di tengah IHSG yang hijau ya. Untuk hari ini IHSG ada penguatan tipis ya, 44 poin, dan masih menguji level 6100 ya untuk hari ini. Untuk banking sendiri memang ketika overview dari ekonominya sedang terkontraksi, biasa memang banking yang paling sering mengalami koreksi ya untuk saham banking. Tapi biasa ketika nanti ya ekonomi sudah kembali pulih dan berjalan normal setelah pembatasannya dikurangi, biasanya nanti banking akan kembali menguat. Jadi seperti itu untuk beberapa penahan laju dari banking sendiri ya sejauh ini. Untuk saham tadi saham apa ya? Oke, BJBR. BJBR turun ya, kurang lebih saat ini turun
Tapi untuk kalau kita lihat secara medium term, ini sebenarnya untuk BJBR sebenarnya sudah mencapai level supportnya ya. Support di sekitar level 1210, sekitar 1200. Jadi sebenarnya untuk saat ini boleh untuk spekulatif buy untuk BJBR dengan target harga di 1320. Dan untuk secara kinerja memang sejauh ini BJBR masih cukup positif ya dari sisi profitability. Memang pas sampai kuartal 1 terakhir mencatatkan IPS sebesar 49 rupiah dan lebih tinggi dibandingkan IPS tahun sebelumnya. Kemudian secara valuasi juga sudah cukup murah, saat ini diperdagangkan di level 1 kali PBV ya kalau kita cermatin untuk BJBR. Masih cukup murah bagi saham-saham sejenis bank ya. Banking masih cukup murah, jadi sebenarnya boleh, tidak masalah untuk melakukan akumulasi untuk BJBR dengan target harga untuk medium term yang perlu diperhatikan itu di 1320 dan target berikutnya ada di sekitar 1430. Oke, tetapi perlu perhatikan lagi stop loss jika nanti BJBR turun ke bawah 1000, jika turun ke bawah 1170. Maka support berikutnya yang perlu diperhatikan itu di level 1070. Itu untuk Pak Dedi. Kemudian Pak Zainal Abidin nih kan saham Friend. Friend, kita perlu wait and see dulu nih. Kita perhatikan apakah dia masih bisa bertahan di atas 110 ya. Kalau nanti terkoreksi lagi ke bawah 110, ada baiknya jual atau sell karena akan menunjukkan tren penurunan yang sudah berlangsung selama 2 pekan terakhir. Sell jika turun ke bawah 110, target turun ya, jika dia menunjukkan penurunan maka ada gap yang cukup jauh, jarak yang cukup jauh ya untuk target penurunannya itu berpotensi untuk kembali ke level 100 ya. Itu untuk frame. Kemudian Pak Bambang menanyakan INDF. INDF memang cukup menarik ya ketika market sedang terkoreksi dan saham ini masih mulai untuk reverse ya sejak level terendahnya di 5.700 sudah mulai bisa untuk melaju sampai sekarang ke level 6.600. Ini didukung juga dengan memang performa dari grup Indofat sendiri secara kinerja performa dari kuartal 1 maupun sepanjang tahun lalu hingga kuartal 1 ini memang mengalami peningkatan yang cukup tajam dari sisi revenue maupun bottom line, sehingga dipandang masih cukup profitable dan resilience ya di tengah tantangan pandemi COVID-19.
Dukung juga dengan berbagai aksi korporasi dilakukan oleh perseroan dan juga anak usahanya ini mampu menumbuhkan ya potensi untuk pertumbuhan ke depannya. Potensi pertumbuhan masih cukup oke ke depannya dibandingkan dengan beberapa saham staple lainnya, consumer lainnya. Untuk saat ini boleh untuk trading INDF sekarang sebenarnya masih cukup murah untuk INDF dan masih banyak target lainnya yang akan diuji oleh INDF. Saat ini buy untuk INDF di level 6.600 dengan target berikutnya untuk INDF di 6.800 dan jika dia mampu untuk break resisten di atas 6.800 maka target berikutnya yaitu di level 7.000 hingga 7.200. Gitu untuk INDF. Jadi hampir bisa dipastikan masih akan lanjut ya untuk kenaikannya. Oke, kemudian Pak Hardianto menanyakan ICBP. Tadi INDF udah, nanti kita ke ICBP. ICBP on the way ke 9.000 ya. Target berikutnya di 9.000 hingga 9.200. Jadi masih bisa dicermati saham ini untuk ICBP sendiri. Tapi untuk short term untuk atau dalam waktu dekat mungkin akan ada koreksi dulu karena memang udah agak tinggi ya. Cuman koreksinya masih dalam trend line, jadi nggak masalah untuk di hold juga. Boleh untuk hold ICBP atau juga masuk ke ICBP sekarang dengan target 9.000 hingga 9.200. Dan jika berhasil untuk break resisten di 9.200 maka target berikutnya adalah di level 9.600. Ini untuk ICBP. Oke, Pak Sony punya PTBA averaging di 2.100. AVG 2.100 kita akan lihat PTBA. PTBA masih boleh untuk di hold dengan target harga di sekitar PTBA sebenarnya untuk valuasi itu di kisaran 2.600 hingga 3.000 ya. Untuk beberapa level target dari PTBA kalau kita lihat dari konsensus analis dan juga dari sisi valuasi juga dari sisi PBV maupun PI juga masih cukup murah untuk PTBA. Dan ini dalam sepekan terakhir memang cukup uptrend untuk short term uptrend dan perlu perhatikan target berikutnya itu di 2.190 ya. 290. Jadi kalau memang mau take profit nanti dulu ya, bisa tunggu lagi di 2.190 hingga 2.200. Nah, kalau dia jika PTBA berhasil berikan 2.200 maka target berikutnya yang akan
dicoba oleh PTBA itu di 2.300 untuk short term-nya ya untuk PTBA. Untuk saham yang kita Pak Bahi tadi, kalau untuk saham yang kita rekomendasikan di sesi teknikal, pertama itu ada KB, TBIG, dan TCPI untuk hari ini. Itu yang bisa dicoba untuk diperhatikan. Pak Johannes, iya bisa ikut nanti book building. Skemanya pooling ya di Philip Securitas. Kalau udah punya RDN dan RDI juga sudah bisa ya nanti untuk ikut pooling. IPO Bukalapak bisa hubungi customer service kami untuk info selanjutnya. Kemudian Pak Adil menaikkan saham Adaro ya untuk hari ini. Adaro masih sideways ya, kalau sideways memang tidak seagresif PTBA mungkin ya. Kalau Adaro karena lebih sideways dan lebih banyak diversifikasi tentunya ya untuk sisi pendapatannya dibandingkan Adaro, jadi itu yang menyebabkan lebih stabil pergerakannya. Jadi kalau naiknya juga mungkin perlu bersabar ya untuk meneruskan kalau Adaro. Sekarang boleh untuk hold Adaro di level 1.200 hingga 1.250 dengan target jangka pendek di 1.400 hingga 1.400 ya untuk jangka pendek. Kemudian untuk medium term masih menguji 1.500 hingga 1.600 untuk Adaro. Pak Adil dan Pak Noton menanyakan BBRI. BBRI memang sejauh ini masih sama ya seperti layaknya saham-saham banking lainnya. Ketika ada seperti saat ini ya ada view yang kurang baik terhadap makroekonomi, memang yang pertama biasa dijadikan target jual tuh biasanya saham-saham banking ya. Jadi maklum kalau saat ini masih ada koreksi. Saat ini BBRI di perdagangan 3770 di level PBV-nya 2,5 kali. Boleh untuk masih di hold juga boleh. Pun kalau mau nanti untuk masuk kurang lebih kita perhatikan dulu level support barunya tuh di 3.700 ya untuk BBRI. Dengan target harga jika nanti sudah bullish maka masih berpeluang untuk kembali ke level 4.000 hingga 4.150 ya untuk BBRI. Pak Rizky, iya, sorry ini untuk agak keluar dari ini ya. Apakah ada training mengenai pemakaian Smart Safe Order? Biasa kita secara rutin sih ada ya, sebulan biasa 2 kali ada bersama tim edukasi kami. Biasanya ada ya edukasi untuk bahkan beberapa fitur-fitur di Poems. Mungkin bisa diikuti saja atau infonya bisa dilihat di email maupun di Telegram kami. Bisa kami ada untuk kali ini.
Pak Bu Putih menanyakan saham Elsa ya. Elsa sejauh ini sama seperti Medco ya, masih ada kecenderungan untuk jual. Perhatikan sebenarnya hold dulu sekarang, support di 266, tapi untuk target ada di 300 ya, 300. Jadi sebenarnya belum rekomend untuk beli sih, ke hold dulu. Pak Iel, BBRI, PTBA-nya udah ya. Kemudian SMGR, SMGR untuk jangka panjang ya, untuk jangka panjang sebenarnya kita tunggu momentum apa namanya ketika sudah berkurangnya pembatasan sosial ya. Juga tentunya ini akan saat pembatasan sosial ini cukup berpengaruh terhadap uh, terhambatnya ya, apa namanya, tertekannya penjualan SMGR karena sebenarnya ada pembatasan dari sisi mobilitas ya, mobilitas untuk produk-produk di SMGR ini, mostly menggunakan truk ya. Kemudian juga tergantung dari berapa banyak apa namanya pemakaian dari sisi konstruksi yang digunakan ya. Jadi biasanya juga apa namanya untuk trennya sendiri juga inline dengan saham-saham sektor konstruksi ya, untuk infrastruktur untuk SMGR. Iya, jadi saat ini kita masih nunggu sih momentum pertumbuhan apa namanya penurunan ekonomi ya, dari kembalinya normalnya aktivitas perekonomian secara makro itu yang juga cukup nanti berpengaruh ke saham-saham semen seperti NTP dan SMGR. Dan kalau kita lihat dari sisi valuasi, kita bisa lihat dari PI-nya. Saat ini PI di 29 kali dan EBV di 1,5. Namun yang perlu diperhatikan adalah level utang yang agak cukup tinggi untuk SMGR. Itu 1,2 129% ya untuk level utangnya. Ya itu memang yang menjadi salah satu sentimen negatif ya untuk saham BUMN. Sebenarnya bisa melihat. Dan saat ini MGR lebih fokus untuk efisiensi biaya ya, untuk memaksimalkan bottom line. Dan balik lagi tadi ya, ke resiko dari harganya memang adalah volatilitas harga batu bara, yang memang batu bara juga sebagai salah satu raw materials yang mostly digunakan untuk produksi dari SMGR. Di ketika harga batu bara cukup berada di level yang cukup tinggi, itu juga akan cukup berpengaruh terhadap dari sisi cost to sales-nya ya untuk SMGR, dan juga dari sisi
kemajuan proyek infrastruktur yang kalau kita agak berjalan lambat ya di tahun ini, karena fokus pemerintah tentu tahun ini lebih ke arah kesehatan ya, itu juga berpengaruh ke SMGR, dan juga berbagai perubahan kebijakan di bidang properti ya dan infrastruktur itu yang kurang lebih masih menjadi penghambat untuk SMGR. Tapi kalau kita balik lagi ke valuasi tadi, saat ini SMGR di perdagangan di level PBV sekitar 1,56 kali. Dan dari sisi IPS masih cukup stabil. Target harga untuk medium to long termnya di kisaran 12.000 ya, kalau valuasi 12.000. Jadi saat ini sudah di bottom dan bisa untuk perhatikan coba untuk entry level di kisaran 8.560 hingga 8.800 untuk SMGR. Pak Nathanael menyatakan potensi BBNI akan bergerak kemana ya. Untuk BBNI sejauh ini sudah sampai di level bottom, itu di sekitar ketemu di 4.574 ya untuk 2 pekan lalu, dan saat ini akan masih lebih cenderung konsolidasi dulu ya saat ini. Seiring dengan indeks sektor banking yang juga masih terkonsolidasi cenderung bearish ya. Masih menguji level 4.800. Jadi nanti kalau misalkan break ke 4.800, target berikutnya adalah di sekitar 4.900 hingga 5.000 ya. Dan saat ini mungkin katalisnya mungkin untuk BBNI jangka waktu dekat akan ada requisition untuk memperkuat sisi permodalan dari BBNI yang memang kalau dilihat dari modal intinya sudah cukup mendekati ya level minimum yang ditetapkan OJK. Jadi memang ada kedepannya lebih cenderung untuk ada penambahan modal untuk BBNI si requisition. Jadi sentimen dari requisition itu sendiri yang membuat untuk secara medium term kalau kita lihat dari pertengahan bulan lalu koreksinya cukup tajam ya. Seperti itu. Tapi sebenarnya masih bisa untuk akumulasi untuk dari harga sekarang di level 4.700 hingga 48 ya. Mencermati juga level PBV dari BBNI yang ini merupakan saham yang termurah dibandingkan Big Four Banks lainnya ya. Itu sudah diperdagangkan di level 0,75 kali PBV. Kalau kita refer ke targetnya mungkin di 1,5 kali ya PBV untuk 2 years PBV-nya untuk BBNI itu imply ke target harga kurang lebih di level 6.000 ya. 6.000 untuk BBNI untuk fair. Itu untuk Pak Nathanael. Berikutnya Pak Robertus yang menanyakan saham sektor healthcare ya, ada KF. Ya untuk KF kita lihat kemarin sempat bersinggungan dengan level upper Bollinger Band dan cenderung terkoreksi dulu untuk saat ini karena memang dari sisi kenaikannya juga sudah cukup jauh ya, dari level 2.000 sekarang udah di level 3.300-an, lebih ke konsolidasi dulu. Jadi lebih
prefer untuk hold dulu untuk KF dengan target harga di 3.700, dan jika berhasil untuk break atas 3.700, maka target berikutnya di 4.000. Di 4.000 untuk targetnya, dan perhatikan untuk level stop loss untuk KF jika turun ke bawah 3.100 untuk KF. Kemudian berikutnya ada BRIS ya. Untuk BRIS masih untuk hold ya, rekomendasi kami. Karena beberapa target yang sudah kami bahas dari pekan lalu memang sudah tercapai di pekan ini, yaitu di 2.300-an, dan level tertinggi di pekan terakhir di 25 juga sudah tercapai 2.500. Ini ada lebih ke arah time to sell sih sekarang. Sell dulu untuk BRIS. Dan dari sisi indikator sudah overbuy juga ya, sudah jenuh beli. Jadi ada kecenderungan untuk jualan dulu nih untuk BRIS. Dan ada Bank Capital, ada Baca juga sudah sampai di level medium term di sekitar 500, dan sekarang lebih ke arah konsolidasi dulu untuk Baca, sama seperti BRIS ya, untuk pattern-nya. Baca lebih ke sell ya saat ini. RSI-nya juga sudah jenuh beli, dan beberapa candle terakhir lebih mengarah ke bearish ya. Bisa lihat juga ini candle terakhir sudah mulai keluar dari level upper Bollinger Band dan coba untuk masuk lagi. Berarti artinya sudah time to sell ya. Indikasinya time to sell untuk sell on strength ya, untuk Baca. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi, Pak Agus, ya, mungkin menjadi pertanyaan terakhir yang kita bahas. Sorry, kita akan Pak Agus menanyakan saham Telkom. Telkom wait and see dulu. Kita perhatikan dulu. Sekarang sudah mulai mendekati level supportnya di 3.100. 3.100 karena memang 2 hari di akhir pekan lalu memang sudah di kemarin ya, harga kemarin sudah capai juga level target kami, yaitu di 3.190 hingga 3.200 ya. Dan saatnya sekarang sih ke jual dulu ya untuk saat ini ya. Koreksinya cukup dalam. Perhatikan level 3.100 dan level support berikutnya masih sama di 3.000 ya. Tapi untuk medium term, meskipun ini masih koreksi, kami lebih lihat ke arah ini masih ke konsolidasi yang wajar, karena kenaikan 2 hari terakhir memang cukup signifikan. Untuk medium term di sekitar 3.300 hingga 3.500
3.400 dulu ya. Ini untuk TLKM. Pak Wawan mungkin mungkin dengan modal 10 jutaan kita bisa lihat emiten-emiten yang memang secara harga masih cukup murah dan valuable dan masih ada potensi untuk growth-nya. Dan sebaiknya menghindari saham-saham gorengan. Dan juga kalau misalkan kalau mengejar dividen, mungkin perlu timingnya juga ya, jangan saat ex-date. Biasanya kalau ex-date dividennya biasa udah ada aksi jual gitu, itu yang bikin sahamnya justru turun. Balik lagi ke timingnya ya Pak Wawan. Kalau saham-sahamnya sejauh ini lebih ke yang blue chip dan mungkin yang masih murah, mungkin ya kalau relatif murah mungkin yang di bawah 3.000 ya. Jadi bisa akumulasi lebih banyak. Contohnya TLKM, kemudian apa namanya, tadi ada Java, Malindo, dan Kalbase. Itu tuh contoh-contohnya yang bisa diakumulasi sih untuk sekarang. Dan kalau banking mungkin BBNI ya, tadi yang masih murah sih. Oke, pertanyaan Pak Wawan sekaligus menjadi pertanyaan terakhir penutup sesi Philip Morning Market Call kita untuk via webinar untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi untuk sesi webinar berikutnya, untuk webinar Zoom berikutnya besok ya, tanggal 14 Juli di hari Rabu pukul 8.30 on Zoom webinar. Kita harapkan Bapak Ibu besok kembali dapat join lagi di Zoom webinar kita. Terima kasih untuk partisipasinya selama 1 jam terakhir, dan kurang lebih mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih dan salam cuan untuk kita semua.